Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Salju tebal terbang. Dan di beberapa titik di dunia kuno dan primitif ini, ada hujan salju lebat seperti bulu angsa, mewarnai penglihatan menjadi putih, dan darah merah di tanah menjadi semakin mengejutkan. Di bawah lingkungan yang sangat dingin, penduduk desa tidak menyadarinya, dan kulit T, E, L, A, N, J, A, N, G semua orang terasa panas. Di luar desa, ratusan penduduk desa yang dipersenjatai dengan kapak batu, tombak batu, dan senjata primitif lainnya bertempur dalam pertempuran berdarah dengan raksasa. Di pagar, puluhan pemanah memberikan dukungan kuat dengan keterampilan mereka yang luar biasa. Kepala desa yang reyot masih berlari di medan perang. Tongkat itu meledak dengan satu atau dua sinar cahaya redup, menggunakan teknik penyihirnya yang mandul untuk menahan invasi gelombang binatang buas. Darah di permukaan penduduk desa yang terkena mantra haus darah semakin redup. Ini adalah tanda bahwa mantra haus darah akan kehilangan keefektifannya. Setelah mantra haus darah kehilangan keefektifannya, penduduk desa ini akan jatuh ke dalam kelemahan jangka waktu yang lama. Tidak ada lagi kekuatan untuk bertarung. Jika gelombang binatang belum ditolak sebelumnya, hanya ada satu takdir yang menunggu desa, kehancuran. Ratusan prajurit terkuat akan menjadi makanan bagi para raksasa. Dan wanita tua dan lemah serta anak-anak di desa tidak bisa lepas dari nasib buruk. Pada saat itu, kuku besi binatang raksasa itu terinjak, dan bumi akan bergetar. Gelombang binatang buas tidak akan mundur, dan penduduk desa akan berjuang sampai akhir. Di belakang adalah tanah air mereka, dan tidak ada yang akan mundur. Keciut. Yang Kai menembakkan 3 panah dan 3 binatang raksasa terbunuh. Metode ajaib ini hampir membuat Ahwa terlihat tercengang. Jika tali busur dan anak panah yang ditarik Yang Kai sebelumnya telah mengejutkannya, maka pemandangan yang dia lihat sekarang membuatnya sedikit tidak bisa berpikir. Kepalanya benar-benar linglung. Ternyata busur dan anak panah masih bisa dimainkan seperti ini. Sebagai penembak jitu terbaik di desa, dia memiliki harga diri dan bersaing dengan panahan. Tidak ada seorang pun di seluruh suku yang bisa menandinginya. Tetapi keterampilan memanah Yang Kai belum pernah terdengar sebelumnya dan belum pernah terlihat sebelumnya. Bisa menang. Pasti menang. Letusan tiba-tiba Aniu membuat Ahwa melihat harapan kemenangan. Selama dia bisa mempertahankan kondisinya saat ini, gelombang binatang buas tidak menjadi masalah. Saudara Aha, saudara Aniu, itu tidak baik. Tidak ada banyak anak panah yang tersisa. Ini adalah 5 ikat terakhir. Bibili meminta saya untuk memberitahu kamu sehingga kamu dapat menghemat beberapa penggunaan. Pemuda yang bertanggung jawab atas logistik berlari dengan beberapa ikat anak panah dan berteriak, membuat Ahwa seperti jatuh ke dalam gudang es. Seikat panah adalah 10, dan 5 bundel adalah 50. Pukulan penuh hanya bisa membunuh 50 binatang raksasa. Tetapi bagaimana gelombang binatang itu bisa di bawah hitungan 50? Wajah Ahwa tiba-tiba pucat. Jika tidak ada dukungan dari para pemanah, Ahu dan yang lainnya pasti akan mati. Memalingkan kepalanya, menatap pemuda itu, Ahwa meraung. Kenapa tidak banyak yang tersisa? Anak panah di gudang hilang? Apakah kamu tidak mengeluarkannya? Anak laki-laki itu menangis dan berkata dengan wajah sedih. Semuanya diambil. Tetapi kamu mengonsumsinya terlalu cepat. Bibili dan yang lainnya sedang meningkatkan produksi sekarang. Tetapi masih belum ada waktu untuk menambahkannya. Konsumsi cepat, itu tidak cepat. Tapi terlalu lama. Belum pernah ada gelombang binatang buas yang bertahan begitu lama. Binatang buas raksasa telah membayar harga yang mahal dan masih belum gentar. Ini benar-benar berbeda dari gelombang binatang yang ditemui sebelumnya. Menatap ke langit. Salju seperti bulu angsa meluap, dan angin dingin yang pahit membawa suara klakson angin, bergema di hutan. Ini musim dingin, dan binatang buas juga menimbun jatah untuk musim dingin. Jika tidak, lingkungan yang sangat dingin akan membuat mereka mati kelaparan di dalam gua. Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Berita yang hampir putus asa itu mengejutkan Ahwa. Hancur. Bibirnya yang pucat menggigit erat, hampir menggigit darah tanpa menyadarinya. Memutar kepalanya dan melihat keluar desa. Melihat penduduk desa yang memberikan punggung mereka untuk dirinya sendiri dan orang lain dengan percaya diri, hati Ahwa seperti ditusuk oleh pisau. Aku akan menyerahkannya padamu di sini. Ahwa tertegun, menoleh untuk melihat Aniu, dan tanpa sadar bertanya, apa? Yang Kai menarik napas dalam-dalam, meletakkan busur besar di tangannya, memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Ahwa. Aku akan kembali segera setelah aku pergi. Ketika kata-kata itu jatuh, pria itu melompat dari pagar dan bergegas menuju medan perang yang penuh dengan darah segar dan organ dalam. Mata Ahwa melebar dalam sekejap,
dan dia membuka mulutnya untuk berteriak. Tetapi teriakan itu dimusnahkan oleh angin dingin yang menderu. Dia tidak tahu apakah An Yu mendengarnya. Ini mencari kematian, mampu menarik tali busur untuk membunuh binatang raksasa. Kinerja An Yu tidak buruk. Tetapi menembak jarak jauh dan pertempuran jarak dekat adalah dua hal yang berbeda. Bertarung dengan binatang raksasa yang panjangnya sering 3 atau 4 kaki membutuhkan kualitas fisik yang luar biasa dan keberanian untuk menganggap kematian sebagai rumah. Terlepas dari seberapa berani An Yu, kebugaran fisiknya terlihat jelas dalam sekejap. Bentuk tubuhnya lebih buruk daripada anak-anak di bawah umur di desa. Apa yang bisa dilakukan orang seperti itu bahkan jika dia berada di medan perang? Saya khawatir itu tidak cukup bagi binatang raksasa itu untuk menjejalkan gigi mereka. Setelah turun dari pagar, Yang Kai mengambil kapak batu dan bergegas ke kawanan dalam sekejap mata dengan angin dingin yang pahit dan benda aneh bercampur darah dan lumpur di bawah kakinya. Seolah-olah seekor domba yang baru lahir bergegas ke kawanan harimau, dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Ahua tidak tahan untuk melihat lagi. Mengulurkan tangan dan mengambil busur dan anak panah, dan diam-diam memutuskan untuk membalaskan dendam An Yu. Saudara Ahua, lihat, bocah itu tiba-tiba menunjuk tangannya sebelum pergi, dan berkata dengan sangat bersemangat. Ahua melihat ke arah jari-jarinya, dan melihat bahwa binatang buas raksasa di sana entah kenapa meledak ke udara, terbang di udara, jatuh ke tanah dan dengan darah mengalir, dan mereka mati seketika. Lebih banyak binatang raksasa meledak di udara, dan bahkan terbelah menjadi dua. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin binatang raksasa berkumpul di satu tempat tersapu, dan sosok yang tidak kekar berdiri seperti lembing di tempat, dan kapak batu di tangannya penuh dengan darah dan organ dalam. Bagaimana bisa? Ahua tercengang. Selusin pemanah di pagar tercengang. Mereka lupa untuk terus mendukung mereka dengan busur dan anak panah mereka, dan mereka semua menatap tubuh yang lemah dengan linglung. Tubuh yang dikritik oleh mereka di masa lalu dan bahkan ditolak untuk diasingkan. Di medan perang yang terbuat dari darah dan daging. Itu setinggi dan sekuat dewa. Dia berdiri di sana. Tampaknya mampu memblokir semua badai ganas. Memberi orang rasa damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya ada tawa keras yang datang dari sana. Angin terlalu kencang untuk didengar. Tetapi semua orang dapat dengan jelas melihat senyum gembira dan bahagia di wajah An Yu. Gerakan di sini dengan cepat membuat khawatir raksasa lainnya. Sepasang mata merah melihat ke sisi ini. Dan raungan rendah keluar samar-samar. Dan segera, raksasa yang mengepung penduduk desa dipisahkan, dan mendekat untuk mengelilingi Yang Kai. Dengan kapak di tangannya, momentum Yang Kai naik dengan mantap, dan matanya yang tajam menyapu binatang raksasa, menyebabkan semua binatang raksasa berhenti bergerak maju. Semua binatang memiliki naluri, dan naluri mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa orang di depan mereka, bukanlah kesemek yang lembut. Raungan rendah yang tersembunyi dalam angin dingin datang lagi. Dan binatang-binatang itu bergerak maju lagi. Ada mayat penduduk desa yang dimutilasi di sampingnya. Ketika dia sekarat, penduduk desa itu memegang tombak batunya erat-erat dan menusuk perut lembut seekor binatang raksasa. Binatang raksasa itu mati, tetapi juga dibunuh oleh binatang raksasa itu. Menggigit separuh kepalanya. Darah segar telah memadat. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk mengambil tombak, dan kapak batunya. Memegang di tangannya. Mengambil napas dalam-dalam. Menginjakan kakinya di tanah, dan bergegas ke binatang itu seperti guntur. Tusuk, potong, potong. Seperti orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Semua gerakan Yang Kai sederhana dan membosankan. Dan senjata yang dia gunakan juga tombak batu dan kapak batu yang paling sederhana dan primitif. Tetapi di tangan tahap kaisar yang kekuatannya ditekan, kedua senjata sederhana ini memiliki efek mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kemanapun dia pergi, tidak ada binatang raksasa yang bisa berdiri. Satu binatang raksasa diambil dan ditebang ke tanah. Setiap binatang raksasa memiliki bekas luka besar yang mengejutkan. Lukanya fatal. Rengekan berlanjut. Binatang raksasa mundur dengan mantap. Dan pengepungan yang dibentuk oleh ratusan binatang raksasa langsung dicabik-cabik oleh Yang Kai. Pada saat Yang Kai bergegas keluar, binatang buas raksasa itu sudah jatuh sepertiga. Di depannya, seorang lelaki tua reot yang menyembunyikan aura dan bentuk tubuhnya memiliki ekspresi mengerikan. Menatap Yang Kai dengan mata berlumpur. Seolah-olah dia baru pertama kali melihatnya. Karena fluktuasi besar dalam pikirannya, kelemahan dalam teknik penyihirnya muncul. Sosok yang selalu disembunyikan terungkap. Dan binatang raksasa di sebelahnya membuka mulutnya dan menggigitnya. Jika tidak ada lagi yang terkejut, orang tua ini pasti akan kehilangan nyawanya. Suara mendesing. Sebuah panah tajam datang melalui udara dan langsung menembak raksasa ke tanah. Pria tua reot itu menoleh dan melihat.
dan melihat bahwa Ahua sedikit mengangguk padanya di pagar di sana. Kepala desa, datang ke sini. Yang Kai berlumuran darah. Dengan organ-organ internal dari binatang buas raksasa itu tergantung di tubuhnya. Dia penuh dengan niat membunuh. Tetapi dia menyeringai pada lelaki tua itu. Pria tua itu bergidik entah kenapa. Tetapi dia masih mengangkat tongkatnya sesuai dengan kata-katanya. Dan suara yang tidak jelas keluar dari mulutnya. Dengan gelombang tongkat, seberkas cahaya datang ke tengah tubuh Yang Kai. Saat berikutnya, Yang Kai merasakan darah di tubuhnya mendidih, seperti api. Dan cahaya keemasan tebal muncul di permukaan tubuhnya, membuatnya tampak serius tiba-tiba. Hati lelaki tua itu bahkan lebih terkejut, dan laut yang bergolak hampir meledak, dan matanya yang keruh tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang tajam. Ini adalah mantra haus darah. Yang Kai menarik napas dan jelas merasakan peningkatan kekuatannya. Tetapi mantra haus darah ini tampaknya memiliki beberapa kelemahan. Sambil memperkuat kekuatan, itu sebenarnya melemahkan panca indera orang tersebut. Artinya, Yang Kai, dengan dasar Kaisar Realem, dapat mengabaikan pelemahan ini. Dan orang biasa seperti Ahu sama sekali tidak memiliki cara untuk melawan. Tidak heran penduduk desa yang telah mengalami mantra haus darah ini semuanya berani dan tidak takut mati. Tentu saja, ada keberanian mereka sendiri di dalamnya. Dan juga harus ada pujian untuk mantra haus darah. Indera-indera dicabut. Mereka tidak merasakan terlalu banyak rasa sakit dan ketakutan. Dan mereka secara alami berani bertarung. Namun, lapisan cahaya keemasan di permukaan tubuh Yang Kai ini agak tidak biasa. Setelah mantra haus darah diterapkan pada orang lain, permukaan tubuh mereka bersinar merah, tapi dia berwarna emas. Mantra haus darah ini merangsang esensi darah bawaan dalam tubuh manusia, dan darah di tubuhnya berwarna emas. Desa, jaga dirimu. Jangan lari-lari saat sudah tua, kembali dan istirahat. Yang Kai menyeringai pada lelaki tua itu, berbalik, dan bergegas ke kawanan lagi. Mulut lelaki tua itu berkedut, dan pada saat yang sama dia terkejut. Tetapi dia tidak lupa untuk memberkati dirinya sendiri dengan teknik penyembunyian lainnya. Dia adalah kepala desa, dan bahkan penyihir yang disegani. Semua orang di desa menghormatinya dengan baik. Di masa lalu, Aniu ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat langsung ke arahnya. Kenapa dia berani berbicara dengannya hari ini? Aniu tidak memberikan kontribusi apapun kepada desa sebelumnya, dan bahkan mengambil makanan dan tempat tinggal. Dia juga berpikir untuk mengusir Aniu, seperti yang dikatakan penduduk desa lainnya, membiarkannya berjuang sendiri. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah hidupnya, seorang penduduk desanya sendiri. Kepala desa selalu merasa bahwa suatu hari dia bisa dewasa dan memainkan perannya. Namun nyatanya, setelah bertahun-tahun, kenyataan Aniu ini mengecewakannya. Sampai hari ini, ada cahaya yang tidak bisa dilihat orang secara langsung. Diberkati oleh dewa. Dewa memanifestasikan roh, kepala desa menutup bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menyaksikan kembalinya Yang Kai ke kawanan, dan binatang buas yang berkumpul seperti laut hancur dalam satu serbuan. Dia seperti pedang tajam di tangan dewa biadab, sombong dan tak terkalahkan di medan perang itu. Cahaya keemasan yang menyilaukan tidak bisa ditutupi oleh salju tebal. Cahaya keemasan bergegas dari kiri ke kanan di medan perang, dan segera membajak medan perang ke ruang kosong. Raksasa itu meringkik, panik, dan perlahan mundur. Namun, penduduk desa menjadi semakin berani saat mereka bertarung. 3 orang membentuk tembok dan 5 orang membentuk perisai. Teknik serangan gabungan paling sederhana menggunakan keberanian yang tidak masuk akal untuk mengusir binatang buas itu dari tanah air mereka. Kapak batu dan tombak batu di tangan Yang Kai telah berubah satu demi satu. Akhirnya, ketika angin semakin lemah dan kepingan salju semakin lemah, gelombang binatang buas surut. Mayat dan darah berceceran di lantai. Penduduk desa perlahan berhenti setelah beberapa puluh kaki, dan kemudian semua meraung seperti binatang buas. Raungan itu seperti auman binatang buas, yang membuat raksasa yang melarikan diri dan hancur semakin panik. Menang! Menang! Penduduk desa bersorak gembira, senang selamat dari serangan gelombang binatang buas, dan wajah semua orang dipenuhi kegembiraan, melompat dan menjerit. Aniu, ini kamu? Ahu lari entah dari mana. Dia berlumuran darah. Dapat dilihat bahwa dia tidak menderita luka serius, tetapi perutnya sepertinya digigit. Dia menatap Yang Kai dengan mata lebar. Dia menepuk pundaknya dengan keras. Saya pikir saya salah. Bagaimana dia bisa salah? Di seluruh desa, hanya ada Aniu dengan bentuk tubuh ini. Meskipun Ahu memperhatikan keberadaan Yang Kai sebelumnya, dia tidak bisa mempercayainya. Penduduk desa yang masih hidup juga memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu, dengan rasa terima kasih dan kekaguman di mata semua orang. Pada saat terakhir,
Jika Yang Kai tidak bergegas ke kawanan untuk membalikkan keadaan, nasib desa hari ini akan sangat jelas. Dunia orang barbar sangat sederhana. Yang kuat adalah raja. Aturan ini berlanjut hingga hari ini, tetapi tidak memiliki kesederhanaan ras barbar kuno. Ini adalah hadiah dari Dewa Barbar. Kepala desa tua itu berjalan dengan gemetar. Tangannya menempel pada tongkat hitam itu. Yang Kai berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini adalah penghargaan dari tuan muda ini. Lelaki tua ini adalah hal yang konyol. Tapi ini tidak boleh dikatakan. Jika tidak peduli berapa banyak dia berkontribusi pada desa sebelumnya, dia pasti akan menjadi musuh seluruh ras barbar. Penghujatan terhadap Dewa Barbar adalah dosa terbesar di antara ras barbar kuno. Kepala desa, kita membunuh begitu banyak binatang kali ini. Haruskah kita merayakannya? Ahu memandang kepala desa dengan antusias, dan penduduk desa lainnya juga penuh harapan. Makanan di desa sangat langka. Kali ini ada ratusan binatang buas yang terbunuh dari gelombang binatang buas. Cukup untuk dimakan desa untuk waktu yang lama. Kepala desa masih mengkhawatirkan makanan untuk musim dingin beberapa hari yang lalu. Beberapa penduduk desa akan mati kelaparan. Dan tahun ini tentu saja tidak terkecuali. Dia hanya tidak berharap kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Dengan mayat binatang buas ini, musim dingin ini tidak perlu khawatir tentang makanan sama sekali. Kepala desa tersenyum sedikit dan hendak berbicara. Yang Kai melangkah maju dan berkata, "Kepala desa, tidakkah menurutmu gelombang binatang ini agak aneh?" Kepala desa mengerutkan kening, menatap Yang Kai dan berkata, "Kamu juga bisa melihatnya." Yang Kai tercengang. Apa yang dilihat kepala desa? Kepala desa tua terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Binatang barbar. Ada binatang barbar yang mengarahkan gelombang binatang buas ini." Segera setelah pernyataan ini keluar, banyak kulit penduduk desa berubah drastis. Karena Barbarian Beast sangat kuat. Dan hanya wizard itu yang bisa menghadapinya. Dan tubuh daging dan darah tidak ada artinya di depan Barbarian Beast. Ternyata itu disebut Barbarian Beast. Yang Kai mengikuti kata-katanya. Yang dia rasakan adalah monster beast yang melahirkan sedikit kebijaksanaan. Sehingga bisa memerintahkan Bestide dan membuat Bestide kali ini jadi sulit. Musim dingin telah datang. Dan binatang buas itu pasti mencari makanan. Meskipun kita telah mengusir mereka kali ini, jika kita tidak memotong rumput dan akarnya, mereka pasti akan kembali. Ekspresi penduduk desa berubah lagi. Mengetahui bahwa Yang Kai benar. Jika tidak ada Barbarian Beast itu tidak akan menjadi perhatian. Tetapi jika ada Barbarian Beast yang memerintah mereka, situasinya akan berbeda. Jika gelombang binatang buas datang lagi suatu hari nanti, itu pasti akan menjadi bencana lain bagi desa. Ada cukup banyak tentara yang hilang di desa hari ini. Dan itu mungkin tidak dapat mengatasi gelombang binatang buas berikutnya. Kepala desa, kenapa kita tidak meminta bantuan suku lain? Saran Ahu. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Jika kami meminta bantuan, sebagian besar rampasan yang kami dapatkan hari ini harus diberikan kepada suku lain. Apakah kamu bersedia? Penduduk desa menggelengkan kepala ketika mereka mendengarnya. Begitu banyak orang yang mati untuk ini. Dan kebanyakan dari mereka pergi tanpa hasil. Tidak ada yang akan setuju. Di tempat ini, makanan adalah dasar untuk bertahan hidup. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Ahu mengerutkan kening. Yang Kai berkata, "Aku akan membunuhnya." Sambil berbicara, dia berbalik dan mengejar ke arah di mana gelombang binatang buas surut. Ahu terkejut, meraih lengan Yang Kai, dan berkata dengan cemas, "Aniu, jangan impulsif. Barbarian Beast bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani." Yang Kai dengan lembut membuka tangannya, tersenyum dan berkata, "Itu hanya binatang barbar. Tunggu saja kabar baiknya." Ahu tertegun. Karena ketika Yang Kai membuka tangannya barusan, dia merasakan kekuatan yang mengejutkannya. "Apakah ini Aniu yang kukenal? Aku akan pergi denganmu," Ahu berkata. Dia ingin mengejar. Tetapi hanya setelah 2 langkah, dia sedikit pusing dan terhuyung-huyung. Mantra haus darah telah berakhir, dan gejala sisa akan segera meledak. Pada saat ini, bahkan jika dia menemani Yang Kai, dia tidak akan memiliki efek apapun, tetapi akan menjadi beban. Menyaksikan Yang Kai menghilang ke angin dan salju, memutar kepalanya dan bertanya kepada kepala desa, "Kepala desa, ada apa dengan Aniu?" Semua penduduk desa ingin tahu tentang masalah ini. Aniu hari ini dan yang mereka kenal sebelumnya, hampir 2 orang yang berbeda. Kepala desa terdiam lama sebelum dia berkata, "Dewa Barbar memberi kekuatan untuk membuat Aniu terlahir kembali." Penduduk desa tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kebenaran. Dan mereka tidak meragukan penjelasan ini. Dan bahkan tidak ada yang menunjukkan ekspresi cemburu. Yang Kai berjalan sendirian, memegang kapak batu di tangannya. Pengalaman kali ini adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Orang-orang yang hidup dan pertempuran nyata tampaknya telah mematahkan belenggu waktu. Kembali ke zaman kuno. Menjadi anggota ras kuno. Dan menyaksikan gaya zaman ini. Dia tidak tahu apa yang bisa dia dapatkan dalam pengalaman ini. Tetapi dia tahu bahwa desa tempat dia muncul adalah kuncinya. Dan mungkin ada keuntungan tak terduga dalam mendapatkan niat baik dari penduduk desa. Jadi dia pergi sendiri untuk memburu binatang barbar yang licik dan penuh kebencian itu. Banyak petunjuk yang tersisa ketika gelombang binatang buas mundur. Salju penuh dengan jejak kaki binatang. Meskipun kepingan saljunya besar, tidak ada waktu untuk mengubur jejak ini. Yang Kai terus mengejar mereka, dan jatuh di belakang paket binatang tanpa mengeluarkan banyak usaha. Namun, orang-orang ini bergerak sangat cepat, dan dia masih harus mengejar untuk sementara waktu. Baru pada malam hari Yang Kai mengejar mereka ke dalam ngarai. Salju tebal telah berhenti, dan ada banyak jejak kaki dan darah merah di tanah bersalju di ngarai. Dari luar, ngarai ini seperti labu, kecil di luar dan besar di dalam, dikelilingi tebing terjal, dan cerah. Bahkan di malam yang gelap, penglihatan Yang Kai bisa mencapai 10 mil jauhnya. Dia melihat ujung ngarai, itu adalah jalan buntu. Hal-hal sederhana, Yang Kai menyeringai dan tidak berencana untuk membuat segalanya menjadi terlalu rumit. Itu hanya monster dengan kebijaksanaan spiritual. Dengan cahaya mantra emas yang haus darah di tubuhnya, dia berdiri di pintu masuk ngarai, menempelkan kapak batu di pinggangnya, lalu mengangkat tinjunya dan membombardir tebing di kedua sisinya. Bum bum bum. Suara-suara keras bergema di ngarai seperti labu ini, dan tiba-tiba kawanan binatang yang baru saja kembali ke tempat ini terkejut, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mendidih, dan mereka berlari kencang dari tempat persembunyiannya. Dari kejauhan, mereka melihat cahaya keemasan yang menyilaukan, dan binatang-binatang itu menghentikan langkah mereka dan menyaksikan dengan ngeri saat satu-satunya jalan keluar dari ngarai itu terhalang oleh bebatuan yang jatuh. Di siang hari, rekan-rekan mereka meninggal dan melukai banyak waktu di bawah master pemancar cahaya keemasan ini. Pada saat ini, melihat cahaya keemasan yang akrab dan mendesak ini, mereka secara alami takut dan ragu-ragu. Jika mereka dapat melarikan diri, mereka akan melarikan diri sesegera mungkin, dan mereka tidak akan pernah bertemu dengan pria emas ini. Tapi sekarang satu-satunya jalan keluar dari ngarai disegel, dan mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang menyerang desa-desa orang barbar. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan akan dipukuli ke pintu rumah oleh orang-orang barbar suatu hari nanti. Binatang buas yang tidak memiliki kebijaksanaan dan pengalaman bingung untuk sementara waktu dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada saat kritis, geraman rendah datang dari kedalaman ngarai. Seolah-olah itu adalah perintah. Binatang buas dengan enggan melangkah maju dan mengepung Yang Kai. Yang Kai menyeringai dan tersenyum cerah, menunjukkan taring putih, melepas kapak batu yang tersangkut di pinggangnya, dan melangkah ke binatang buas. Setelah beberapa saat, pembunuhan dimulai lagi, dan di mana cahaya keemasan berlalu, kawanan binatang buas meledak seperti gelembung, dan binatang buas raksasa itu jatuh dalam genangan darah. Langkah Yang Kai cepat dan tegas, membunuh sampai ke kedalaman ngarai. Raungan dan lolongan terhubung. Ngarai dengan cepat dipenuhi dengan bau darah yang kuat, yang sangat menyengat. Kapak batu di tangan Yang Kai telah hancur, dan dia hanya meninggalkan senjatanya, mengepalkan tinjunya, dan tulang-tulang binatang buas yang dia pukul dengan setiap pukulan patah. Fajar, Ahu muncul di luar desa dengan wajah pucat. Pertempuran berdarah kemarin mencegahnya untuk pulih, terutama setelah gejala sisa dari mantra haus darah pecah. Meskipun dia adalah salah satu petarung terbaik di desa, paling tidak, dia akan lemah selama beberapa hari, dan dalam beberapa hari ini, dia tidak akan bisa bertarung lagi. Dia mendongak dan bertanya dari pohon besar di pintu masuk desa, "Apa yang kamu lihat?" Sebuah kepala menonjol dari kanopi pohon besar. Itu adalah bocah barbar yang bertanggung jawab atas logistik di pagar sebelumnya. "Saudara Ahu, aku tidak melihat apa-apa," anak laki-laki itu menjawab. Ahu mengerutkan kening, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Aniu mengejar binatang barbar kemarin, tapi dia tidak kembali dalam semalam. Orang-orang di desa sangat mengkhawatirkannya. Pemuda itu bersembunyi di kanopi pohon. Di satu sisi, itu waspada. Dan di sisi lain, dia ingin menyelidiki keberadaan Aniu. Tetapi jawaban bocah itu membuat Ahu sangat kecewa. Bukankah kepala desa mengatakan bahwa Aniu memiliki berkah dari dewa barbar? Apa yang kamu khawatirkan? Ahua muncul di belakang Ahu dengan busur panjang di punggungnya. Ahu berkata, "Aniu diberkati dengan mantra haus darah. Sekarang setelah malam berlalu, mantra haus darah pasti telah menghilang. Dan kamu tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya. Bahkan jika dewa barbar memberikan kekuatan untuk membuat Aniu dilahirkan kembali,
Sequel dari mantra haus darah tidak dapat diabaikan oleh ras barbar manapun. Setelah dikelilingi oleh binatang dalam keadaan lemah, akhir hanya akan dikurangi menjadi makanan binatang di perut. Tidak ada gunanya khawatir. Percaya pada dewa. Percaya pada Aniu. Ahua menepuk bahu Ahu dan berbalik untuk memasuki desa. Meskipun pertempuran kemarin tidak mempengaruhi interior desa, masih banyak hal yang harus disibukkan. Saudara Ahu, aku melihat seseorang. Pada saat ini, pemuda barbar tiba-tiba berteriak. Siapa? Ahu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan gugup. Tidak bisa melihat dengan jelas, jawab bocah barbar itu. Buka matamu, Ahu meraung. Bocah itu terdiam, berpikir bahwa dia tidak bisa melihat dengan jelas dengan mata terbuka lebar. Tapi segera, dia berseru, ini adalah binatang barbar. Di bidang penglihatannya, dia dengan jelas melihat tubuh binatang barbar, yang mendekat ke sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa? Ahu dan Ahua terkejut. Mereka saling memandang, dan pikiran ngeri muncul di benak mereka tanpa sadar. Desa sudah berakhir. Binatang biadab itu benar-benar kembali, dan nasib Aniu yang mengejarnya sudah bisa dibayangkan. Pertempuran berdarah kemarin menyebabkan sebagian besar prajurit di desa kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Pada saat ini, binatang buas menyerang. Siapa yang bisa menolaknya? Tidak. Tunggu. Bocah itu mengubah kata-katanya lagi. Suaranya bergetar karena terkejut. Ini saudara Aniu. Ini saudara Aniu. Ahu tidak tahu bagaimana memarahinya lagi, dan berkata dengan lemah. Apakah kamu melihat dengan jelas? Apakah itu Aniu atau binatang barbar? Yang satu adalah manusia dan yang lainnya adalah binatang. Seberapa buruk penglihatan yang dibutuhkan untuk membingungkannya? Ahua tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bergegas keluar dalam sekejap, dan dengan cepat memanjat pohon besar dengan tangan dan kakinya. Berdiri di atas kanopi dan melihat ke atas. Sebagai pemanah, penglihatannya tidak diragukan lagi bagus. Apa yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh pemuda tidak berarti dia juga tidak bisa melihat dengan jelas. Ahu berdiri di tempat dengan cemas, menunggu dengan leher terentang. Setelah beberapa saat, Ahua menundukkan kepalanya dan tersenyum. Ini Aniu. Aniu kembali dengan barbarian bes. Ahu terkejut, dan berkata dengan tidak percaya. Aniu, membunuh binatang buas itu? Ahua telah turun dari pohon, mengibaskan rambut panjangnya yang dikepang ke belakang, dan mengangguk dan berkata, ya, Aniu membunuh binatang biadab itu. Ahu tersenyum lega, lalu tertawa liar. Berbalik dan berteriak ke desa, semuanya. Keluarlah. Aniu membunuh binatang buas itu dan kembali. Aniu membunuh binatang buas itu. Semua penduduk desa yang sibuk tercengang, hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Dengan cepat melepaskan pekerjaan mereka, berkumpul di pintu masuk desa dan saling bertanya. Aniu benar-benar membunuh binatang buas itu? Siapa yang melihatnya? Ahu, apakah kamu berbohong kepada kami? Sampah Aniu itu memiliki kemampuan yang luar biasa? Dia tidak sia-sia sekarang. Berkat dia kemarin, gelombang binatang itu ditolak. Bukankah dia bahkan tidak bisa menarik busur sebelumnya? Kenapa dia tiba-tiba tampak berubah? Kepala desa berkata bahwa Dewa Barbar memberkatinya dengan kekuatan. Yang Kai membawa monster base itu. Dan sebelum dia mencapai pintu masuk desa, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di sana. Semuanya menunjuk ke arah di mana dia berada. Di depan orang banyak, Ahu pucat, tetapi tersenyum dan memberi isyarat dan berteriak padanya. Ahua berkata bahwa Ahulah yang telah memberinya makanan sebelumnya agar dia tidak mati kelaparan. Meskipun Yang Kai tidak secara pribadi menemukan hal semacam ini, tubuh di era ini telah diberkati oleh Ahu. Yang Kai juga bisa merasakan perhatian pemuda barbar ini untuknya. Dia menjawab, memegang binatang barbar di bahunya di tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menunjukkannya kepada penduduk desa dari kejauhan. Saat berikutnya, penduduk desa berteriak dan bergegas untuk menyambut kembalinya sang pahlawan. Dalam sekejap mata, Yang Kai dikelilingi oleh ratusan penduduk desa. Setiap penduduk desa menepuk pundaknya dengan ramah dan antusias, dengan ekspresi kekaguman dan rasa terima kasih di mata, lalu melangkah ke samping dan membiarkan Yang Kai berjalan lurus ke depan. Yang Kai tidak mengerti apakah ini sopan santun, tetapi setiap kali mereka menepuk pundaknya, Yang Kai bisa merasakan rasa hormat dari penduduk desa ini. Di pintu masuk desa, kepala desa tua muncul dengan santai dengan tongkat. Tubuhnya yang reyot gemetar, seolah-olah dia akan mati. Yang Kai mengikuti penduduk desa yang tak terhitung jumlahnya, berjalan di depan kepala desa, meletakkan binatang buas itu di tanah, menyeringai dan berkata, "Kepala desa, saya membunuh binatang buas itu." Kepala desa memandang binatang biadab itu dengan serius, mengangguk dan berkata, "Kerja bagus. Tidak banyak pujian,
tetapi lebih jujur dan baik hati. Yang Kai masih menyeringai. Pada saat ini, banyak pemuda dan gadis barbar berkumpul di sekitar dan melihat binatang buas di tanah. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu. Dan mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Ada juga beberapa orang pemberani yang ingin menjangkau dan menyentuh mereka, tetapi ditarik kembali oleh orang tua mereka. Pada saat ini, seorang gadis muda berjalan keluar dari belakang kerumunan dengan semangkuk cairan keruh di tangannya, dan aroma samar anggur menyebar. Gadis muda itu berjalan di depan Yang Kai dan menatapnya dengan malu-malu, pipinya kemerahan. Tetapi pandangannya tidak bergerak. Tatapan berapi-api ini membuat Yang Kai agak bingung. Sebenarnya, wanita ras barbar tidak cocok dengan selera Yang Kai. Tetapi gadis ini sedikit berbeda dari wanita lain. Meskipun dia juga sangat tinggi, dia memiliki rasa kecantikan yang luar biasa. Yang Kai memiringkan kepalanya dan menatap kepala desa dengan rasa ingin tahu. Kepala desa berkata, hanya prajurit terbaik di desa yang memenuhi syarat untuk meminum semangkuk anggur suci ini. Tolong minumlah. Ini benar-benar anggur. Meskipun dia mencium aroma anggur, jika kepala desa tidak mengatakan apa-apa, Yang Kai benar-benar tidak yakin bahwa cairan keruh dan tidak dapat dijelaskan ini adalah anggur. Mengambil mangkuk batu dari tangan gadis itu, Yang Kai meminumnya. Sensasi panas datang dari tenggorokannya sampai ke perutnya. Kekuatan aneh menyebar dari perut, dan meridian sedikit bergoyang. Yang Kai mengangkat alisnya, dan sebelum dia bisa merasakannya dengan hati-hati, penduduk desa di sekitarnya meraih tangan dan kakinya tinggi-tinggi. Penduduk desa meneriakkan nama An Yu, melemparkannya dan menangkapnya, lalu melemparkannya, menangkapnya lagi. Tidak diketahui berapa banyak tangan wanita yang mengambil keuntungan dari Yang Kai dengan tidak bermoral. Otototot T, E, L, A, N, J, A, N, G dan bagian-bagian vital tubuhnya disentuh. Wanita ras barbar selalu begitu tidak terkendali dan langsung, dan wajah Yang Kai memerah. Gadis-gadis muda dan belum dewasa itu hanya datang ke sini untuk mengambil keuntungan. Dan ada beberapa wanita tua yang jelas-jelas sudah tua. Untuk apa ikut bersenang-senang? Seluruh desa penuh dengan kegembiraan, semeriah tahun baru. Setelah waktu yang lama, penduduk desa melepaskan Yang Kai yang pusing. Dia terhuyung-huyung, hanya merasa bahwa gejala sisa dari haus darah itu tidak begitu kuat. Kepala desa tersenyum dan mengulurkan tangannya ke samping. Pemuda yang tadinya memperhatikan angin di pohon itu sebelumnya segera melepas bilah batu yang melingkari pinggangnya dan menyerahkannya kepada kepala desa. Kepala desa membungkuk dan membedah binatang buas itu. Dapat dilihat bahwa kepala desa harus fasih dalam hal ini dan terampil. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan benda bulat seukuran kuku dari binatang buas dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Lalu berkata, kamu akan menjadi lebih kuat jika kamu mengambilnya dengan anggur? Penduduk desa yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kecemburuan. Menatap lurus ke bola yang berlumuran darah. Bukankah ini inti monster? Dan itu adalah inti tingkat rendah. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ternyata ras barbar kuno menggunakan inti monster secara langsung. Dan memikirkannya. Bela diri tidak populer di era ini. Dan penyulingan pil harus dalam keadaan tidak tahu. Jadi bagaimana mungkin untuk memperbaiki pil roh? Mengambil inti monster base secara langsung dapat meningkatkan kekuatan. Tetapi ada bahaya tersembunyi. Core adalah inti dari monster base. Ini tidak hanya menyimpan sumber kekuatan dari monster base, tetapi juga sifat dari monster base. Ini dapat mempengaruhi hati umat manusia yang mengambilnya secara langsung. Binatang barbar ini adalah pialamu. Ambillah. Itu akan membuatmu lebih kuat dalam jangka panjang. Kepala desa menunjuk ke binatang buas yang dibawa kembali oleh Yang Kai dan berkata, oke, Yang Kai tidak menyerah, meskipun baru sehari sejak dia datang ke sini. Dan dia tidak punya waktu untuk secara hati-hati menghargai gaya zaman kuno. Yang Kai dapat merasakannya dari gaya lugas penduduk desa ini. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat tulus dan sederhana. Setelah jeda, Yang Kai berkata, ngomong-ngomong, kepala desa, ada lebih dari 300 binatang buas mati di lembah tempat saya membunuh binatang buas. Apakah kamu ingin seseorang membawa mereka kembali? Jika perlu, saya dapat memimpin jalan. Petik 2. Begitu komentar ini keluar, banyak penduduk desa sangat gembira. Kepala desa berkata, tentu saja, kita tidak bisa melepaskan makanan yang berharga. Tetapi tunggu semua orang beristirahat selama beberapa hari, semua orang terlalu lelah. Ahu tersenyum dan berkata, kepala desa, An Yu sudah kembali sekarang, dan ada makanan untuk musim dingin. Haruskah kita merayakannya hari ini? Saat dia berbicara, air liurnya hampir keluar. Meskipun penduduk desa lainnya tidak mengatakan apa-apa, mata mereka yang menatap kepala desa penuh dengan harapan. Hanya tahu untuk makan, kepala desa mengangkat tongkatnya dan menepuk kepala Ahu dengan ringan.
Ahu tidak menghindar. Setelah dipukuli, dia menyentuh kepalanya dan menyeringai. Dengan ekspresi keras kepala di wajahnya. Kepala desa berkata, "Baiklah, biarkan semua orang makan hari ini." Penduduk desa tiba-tiba bersorak.